Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fitarin amin ya rabbal alamin. Wal wahdaniyatu, dan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu esa. Jadi wahdaniyah dengan esa dengan satu itu beda ya. Iya, adapun wahdaniyah itu ada muta'adudi, tidak adanya bilangan. Tidak bisa satu terus dua gitu, tidak, tapi esa, tunggal. Nah ya, tidak bisa dipecah-pecah. Fiddati, baik di dalam datnya, wasifati, dan juga sifatnya, wal af'ali, dan juga perbuatannya. Jadi sedikit pun tidak ada sama dengan makhluk, baik di datnya maupun sifatnya maupun af'alnya. Falaisat, maka tidak akan pernah, tidak ada apa datu datnya Allah, tidak ada itu murakiban, tersusun-susun, beda dengan makhluk lain, disusun satu demi satu. Nah, kalau manusia ya kulit, terus urat, terus otot, terus daging, terus apa tulang dan lain sebagainya. Nah, Allah tuh jangan pernah kalian bayangkan seperti itu gitu. Minal ajza'i, dari beberapa bagian atau juz. Walaisa, dan tidak ada siapa Allah. Walaisa, dan tidak ada apa juz itu fil khalqi, di dalam makhluk. Walaisa, dan tidak ada fil khalqi, di dalam makhluk apa datun dat kadatihi, seperti datnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kalian bayangkan kok aku ya Allah, Allah ya aku. Jangan begitu. Terkadang kenapa orang itu bisa begitu, karena terkadang itu mereka tidak memakai dalil, bahkan kadang tidak memakai guru, ya kan. Terus akhirnya apa? Mematut-matutkan dirinya, menyama-nyamakan dirinya, atau mengepas-paskan dirinya, sesuai dengan akal beliau. Kalau seolah-olah itu, ya aku, ya Allah, lah itu begitu. Enggak sama, enggak bakalan sama. Di apapunnya tidak akan sama, begitu. Di napas, Pak. Lalu terus kalian bilang Allah tuh napas gitu, enggak karu-karuan kalian. Qala al-mu'allif rahimahullah. Lah nanti malah enggak karu-karuan, akhirnya macam apa? Macam angin. Ya akhirnya jadi di belakang itu juga jadinya. Yang kalau enggak keluar disuntik Pak Lupi itu. Aneh-aneh kalian. Jangan begitu. Pokoknya tidak begitu Allah itu gitu ya. Jadi walaisa fil khalqi datun kadatihi ta'ala, tidak ada sedikit pun di dalam makhluk ini, yaitu datnya Allah subhanahu wa ta'ala itu. Jadi falaisat datuhu murakabun minal ajza, datnya Allah itu tidak tersusun-susun, tidak terbagi-bagi sesuai yang kita bayangkan itu. Dan juga yang terpenting, ini yang terpenting ya, tidak ada di dalam makhluk, ya kan, kita ini manusia ini, yang apapunnya saja itu tidak ada datnya Allah subhanahu wa ta'ala gitu.
Nah, perkara nafas, perkara ini itu segala macam itu ya urusannya Allah gitu loh. Makanya amrun, tulisannya tuh amrun. Nyawa itu ya amrun, bukan kok datullah. Gitu loh ya. Amrun dengan dat itu beda gitu loh ya. Lalu datnya Allah itu ya sedikit pun tidak ada di yang tertempel di makhluk. Nah, itu begitu. Makhluk ya makhluk. Lah roh Pak, nah roh kan amrun. Allah kan mengatakan bukan datun, bukan dat. Gitu. Tapi perkara, ya perkara itu ya tidak boleh kalian definisikan sesuai kehendak kalian. Ya sudah percaya gitu wae. Nah, gitu loh, wajibnya percaya itu bahwa walaisa fil khalqi datun kadatihi ta'ala. Yang terus kalian patut-patutkan, ya kan? Kalian sama-samakan. Wah, ini napas ini Allah inilah, ya malah ndak karu-karuan. Wes batas itu Mas Fikri ya, tidak ada yang seperti itu ya. Nggak ada seperti itu. Andai kan roh itu amrun, bukan datun. Nah, kan ada yang mematut-matutkan. Allah tuh siapa? Ya itu roh. Nah, ada yang begitu. Kalau Allah tuh ya napas itu ya ada yang begitu. Tidak ada. Karena tidak ada yang di makhluk. Nafas itu buatan Allah apa enggak? Nah, buatan Allah. Berarti makhluk. Makhluk. Nah, itu ya. Ada diterangkan dalam Quran bahwa nafas itu amrun. Bahwa nafas itu perkara dari Allah. Tidak ada, yang ada itu cuma ruh ya. Itu begitu. Jangan pernah kita mematut-matutkan sesuatu, ya kan? Memantas-mantaskan yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya ya, bahaya. Pokok khusus ngaji ini harus dipahami betul-betul. Yang khusus ngaji ini harus dipahami betul-betul. Jangan sampai kita mematut-matutkan. Nah, itu begitu. Sama dengan kita matut-matutkan, wah ketemu Allah, ini tidak ada begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Nafas juga begitu, roh juga begitu. Di Quran itu tulisannya amrun. Amrun itu perkara, bukan datun. Nah, itu begitu. Jangan kok Allah ya roh itu. Wah, repot kalian tuh nanti. Bahaya. Roh itu amrun. Lah kenapa kok perkara itu tidak boleh dipatut-patutkan segala macam? Pokoknya dalam Quran itu apa namanya? Wayas alunaka anir ruh kan gitu. Para kaum itu bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Kulir ruhu min amri robbi. Kul katakanlah wahai Muhammad, ar-ruhu adapun roh itu min amri robbi. Urusan Tuhan, urusannya Allah. Nah, gitu maksudnya itu. Wa ma'utitu. Nah, dan tidak diberikan siapa saya minal ilmi dari tentang ketentuan roh atau pelajaran tentang roh itu dari ilmunya atau pengetahuan illa qalila kecuali cuman hanya sedikit. Wes pokoknya taunya Allah tuh buat roh untuk modal kita itu hidup. Nah, itu ya. Nah, terus modal kehidupan hayatnya ya tidak sama dengan hayatnya Allah. Jangan pernah kalian samakan nanti. Nah, gitu loh ya. Nah, itu nggak bisa. Ya cuman ketentuan Allah tuh buat roh, yang roh itu nanti sebagai modal dikasih kepada manusia untuk menerima amanah yang agung di dunia ini. Dan itu dikasih jatah. Itu. Roh mati apa tidak? Tidak. Lu nanti ya sama dengan Allah. Walaupun begitu ya tidak sama. Walaupun begitu tidak sama. Itu cuma amrun atau perkara. Maksudnya urusannya Allah gitu loh. Jangan kalian patut-patutkan bahwa roh itu ya Allah itulah. Wah, repot nanti kalian. Walal mu'alif rahimahullah. Jangan begitu ya. Harus dirubah apanya. Apa namanya? Pematut-matutannya itu harus dirubah. Allah ya nafas itu ya tambah repot lagi. Wong Allah itu laisa fil khalqi datun kadatihi ta'ala. Jadi datnya Allah itu enggak ada yang ada pada diri makhluk gitu. Li anal khalqa karena sesungguhnya makhluk itu jismun, jisim.
Murakkabun yang tersusun-susun. Nah, termasuklah yang lain-lain tadi, jadi jangan dipatut-patutkan. Walaisa dan tidak ada fi bina di sini apa syai'un sesuatu min dalika dari demikian datnya Allah Subhanahu wa taala. Murakkabun. Mana ini? Li anal khalqa jismun murakkabun. Walaisa fi rabbina. Kurang roh ini berarti. Itu kok ada padanannya kitabnya ya kan? Nah, itu betul ya. Jadi tidak ada di Tuhan kita itu sesuatu mingdalika dari demikian yang bagian daripada makhluk. Nah, itu. Nah, terus kesimpulannya apa? Apa roh itu bagian dari diri kita pun enggak? Ya kan bagian. Ya berarti ya bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Walaisa dan tidak ada apa sifatnya Allah itu muta'addidatun maksudnya tuh terhitung min jinsin dari jenis wahidin yang satu. Jadi sifatnya Allah tuh ya kehendaknya esanya Allah itu tok. Tidak ada kok nanti itu Allah punya ibaratnya dua kehendak, itu ndak ada. Itu kolel ma'al. Contoh, kakudrota ini seperti dua kudroh, dua ketentuannya Allah. Au irodata ini atau dua kehendaknya Allah. Nah, enggak ada. Balahu balik itu bagi Allah, kudrotun adapun kehendak apa namanya ketentuan wahidatun yang satu. Yujadu yang akan ditemukan apa kudratul wahidah, yujadu yang akan ditemukan apa ahad biha dengan kudratul wahidah. Nah, itu begitu ya. Jadi wayuk damu dan juga bisa ketiadaannya Allah kok nak mewujudkan ataupun nak meniadakan kok terus satu tuh tidak ada gitu ya. Walaisa dan tidak ada li akadin bagi satu orang pun apa sifatun satu sifat kasifatihi ta'ala seperti sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada, cuman diberikan gitu loh ya. Cuman diberikan menuruni dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mu'asirun dan tidak berbekas ma'ahu beserta ahad fil fi'li di dalam la mu'asirun tidak berbekas ma'ahu beserta makhluk fil fi'li di dalam perbuatannya minal af'ali dari perbuatan-perbuatan. Bal huwa balik adapun fi'lun itu al maujudu yang maujud lil af'ali karena perbuatan kullaha ya semuanya af'al. Fayahluku maka menciptakan siapa Allah atau ata kepada taat wal maksiata juga maksiat. Jadi gini, Allah itu buat taat ya taat tok, tidak dicampur dengan maksiat. Buat maksiat ya maksiat, tinggal pilih kalian gitu ya. Wa naf'u dan juga kemanfaatan, wa doru dan juga bahaya, wal ghina dan juga kaya dan lain sebagainya. Itu begitu. Jadi tidak ada yang ada di makhluk atau ibaratnya menjadi dua itu tidak ada, atau menjadi beberapa itu tidak ada. Tinggal kita nanti yang milih. Nanti sudah diterangkan. Seperti kemarin tuh loh. Buat ruang tamu ya ruang tamu tuh tok. Nah, kabarnya begitu. Buat halaman tok. Buat ibaratnya kamar ya kamar tok. Nah, gitu. Terus buat ibaratnya WC ya WC tok, sumur ya sumur tok, pacaran tok. Jadi maksiat ya maksiat tok, taat ya taat saja. Tok itu saja gitu maksudnya. Bahasa Jawa itu tok gitu. Nah, bahasa sini saja. Wa naf'u dan juga kemanfaatan, wa dzarru dan juga kemudorotan.
Nah, nanti supaya ada perimbangannya, tergantung kita milih yang mana. Kan sudah ditentukan semua itu. Makanya maksiat ya takdirnya Allah, taat ya takdirnya Allah, dosa ya takdirnya Allah, pahala ya takdirnya Allah, baik ya takdirnya Allah, jelek ya takdirnya Allah. Jadi sudah ada ketentuannya masing-masing. Loh, tapi nanti apa, Pak? Ngapa kok Allah buat seperti itu? Lihat beluakum tadi kemarin itu. Untuk mencoba kita semua. Kalian tuh milih yang mana? Semua itu sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Cuman untuk nyoba kita, yang halal dengan yang haram pilih mana? Taat dengan maksiat pilih mana? Manfaat dengan mudarat pilih mana? Dan lain sebagainya. Baik dengan buruk pilih mana? Nah, itu begitu. Nah, terus seperti ini. Ini biasanya dulu diterangkan oleh guru-guru kita. Walaisa, dan tidak ada apa naru, api itu mukharrokatun, membakar. Api itu tidak membakar. Nah, itu api tidak membakar. Nah, coba bayangin seperti itu. Terus bagaimana Pak keterangannya? Keterangannya tuh gini. Api itu, ya kan? Api itu kalau tidak dikehendaki Allah membakar, ya tidak membakar. Karena api itu sebenarnya tidak ada kekuatan membakar. Nah, seperti begitu. Nah, contoh. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim, nah itu kan contohnya. Nah, belum kata guru-guru kita yang dulu ada namanya apa namanya? Karomah atau apa itu ya kan? Ya kan enggak apa. Beda, jangan dites gitu Pak Mukhlis, nanti beda itu. Aslinya tidak membakar dia. Aslinya. Nah, gitu. Nah, karena keyakinan kita tadi bahwa api itu bisa membakar, ya jadi membakar. Itu gitu. Umumnya api itu membakar, cuman umumnya. Nah, itu gitu ya. Nah, terus wala sikinung qati'atan. Nah, inilah yang terus dipelajari sama sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita jadi jaduk gitu Pak Sekdes. Nah, dari keterangan-keterangan seperti ini, ya, terus dipahamin, dimintakan kepada Allah, macam mana caranya lah, jadilah yang seperti itu. Nah, itu gitu aslinya. Nah, jadi wala sikinan qati'atan. Umpama ini ada benda ini. Ini kalau kok dipakai peso gini, kan tugel itu. Putus itu. Lah yang mutus itu perkara pesonya apa perkara landepnya? Perkara tajamnya. Berarti kalau tidak tajam nggak bisa untuk netak. Lah itulah gambarnya begitu. Jadi semuanya tuh ketentuan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh maksudnya itu. Nah, jadi antara itu yang mutus itu tajamnya. Lah mau tajam gue nggak ada pesonya bagaimana? Naruh tajamnya tuh di mana? Nah, gitu ya. Peso ini kok bisa motong itu perkara pesonya apa perkara tajamnya? Perkara pesonya. Kalau pesonya tidak tajam bisa untuk gerak itu. Raketang berdel-berdel gitu Pak De ya. Tapi umumnya tidak bisa Pak De. Enggak tajam kok. Nah, paling apa bekas wae, tapi tidak putus. Nah, terus umpama tajamnya itu kok tajam tok, pesonya nggak ada. Lah bentuk tajamnya tuh dari mana? Nah, kan gitu. Nah, monggo yang seperti itulah ketentuannya bahwasanya. Nah, itu seperti itu. Jadi api itu ya kalau nyatanya ya panas kalau kenyataannya. Tapi dalam hakikatnya dia itu tidak membakar. Dia membakar itu karena ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama dengan peso tadi. Nah, peso tadi, kalau peso tok, nah, itu yang bikin tedas atau bikin bisa motong tuh pesonya apa tajamnya? Tajamnya Pak. Lah, terus tajamnya wae kalau ndak ada pesonya macam mana? Nah, itu begitu. Contoh api itu membakar. Kalau yang tidak ada yang dibakar tuh nak bakar apa? Api itu membakar. Kan kalau nak untuk bakar,
Kalau tidak untuk bakar, api itu tadi bisa membakar nggak? Kan tidak bisa. Sama dengan itu tadi. Wah pusing Pak, aku pelajaran ini. Makanya suruh perhatikan baik-baik. Ini perasaanku nanti 3 kali ulang baru paham kalian. Kalau sekali ini kayaknya baru angen-angen lah ini. Tahiyo tahida. Walal ma'ruf. Nah itu begitu. Apa mana yang tekone keri? Walal ma'ruf. Wala to'ama, dan juga tidak ada apa atau ama makanan itu musbi'an, menjadikan kenyang. Nah, itu bagaimana lah? Wong makanan kok tidak menjadikan kenyang. Nah, itu begitu maksudnya. Nah, jadi kemanfaatan itu berbeda, mudarat itu berbeda. Makanan ya makanan, yang menjadikan kenyang ya berbeda. Nah, belum tentu orang tuh makan tuh terus kenyang. Ada yang ngurus ya malah ada. Yang enggak makan, dia enggak lapar ya ada. Kan gitu nyatanya. Nah, Quran mu'alif rahimah. Jadi semua-muanya itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dat wahdaniyahnya Allah tuh begitu. Dia tidak mencampurkan antara masalah makanan dengan masalah kenyang. Makanan ya makhluk tersendiri, kenyang ya makhluk tersendiri. Nah, itu begitu. Wah, piye lah Pak mumet aku. Wes. Yang penting kalian pernah dengar dulu lah. Nah, suatu saat nanti kalau pas asbab ilmu itu dapat baru bisa gitu ya. Baru dengar pertama kali ini. Kecil dulu kan cuma ngajinya begini. Allah wujud kita bako mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat qadrat iradat. Kan cuma begitu. Enggak diterangkan. Lah dulu yang nerangkan macam mana? Nak nerangkan, wong dia sendiri tidak paham. Nah itu lu wonge ono kae. Qul mu'alif rahim. Nah itu begitu ya. Jadi makanan yo makanan tersendiri, perkara ngenyangkan yo tersendiri, lapar ya tersendiri, maksiat tersendiri, taat tersendiri. Semuanya itu dipisah-pisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah nanti kalau makanan itu kok menjadikan kenyang, lebih banyak sekali. Ya kan banyak sekali yang tidak makan tapi tidak lapar. Kan ya banyak itu. Orang yang sakit itu coba, makan apa dia? Pak sekarang kan ada impus kata Pak Lupi, sebelum ada impus. Dan sebelum ada lain-lainnya. Nah, kan biasanya ya doyan makan. Nah, tapi ya hidup. Lapar enggak? Enggak. Nah, doyan makan enggak? Nah, kan begitu. Yaitu artinya Allah buat semua-muanya itu wahdaniyah. Jadi dibuat terpisah-pisah. Tidak ada, sebenarnya aslinya tidak ada hubungannya antara satu dan lainnya. Antara kenyang dan makanan sebenarnya tidak ada hubungannya. Antara bisa memotong dengan peso itu tidak ada hubungannya. Memotong itu ya takdir tersendiri, peso ya takdir tersendiri. Makanan takdir tersendiri, kenyang itu ya takdir tersendiri. Nah, itu begitu. Jadi benda itu ya takdir tersendiri, manfaatnya takdir tersendiri. Nah, itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi sesuatu itu membahayakan ya takdir tersendiri, bahaya yang terjadi itu juga takdir tersendiri. Jadi sesuatu itu terpotong itu ya sifat wahdaniyahnya Allah. Buat ketetapan bahwa itu terpotong. Peso itu takdir ya benda tersendiri. Walaupun umumnya Pak Topik ya, umumnya orang bisa kenyang itu makan. Kata Pak Guru Tamrin tadi, orang sakit kepala mikir nak buju ndak jadi buju lagi ndak jadi itu perkara paramek tadi kan gitu. Padahal mu'alif rahimahullah. Itu contohnya begitu. Jadi pening itu sesuatu tersendiri, kepala itu sesuatu tersendiri. Gitu loh maksudnya. Pening atau sakit kepala itu sakit tersendiri, lain dengan kepalanya. Itu loh maksudnya. Kepalanya lain itu lain lagi. Ya. Wah,
Macam mana lah itu Pak pemahamannya. Wes pokoknya gitu. Pokoknya terpisah antara pening dengan kepala. Nah, gitu loh maksudnya itu. Antara makanan dengan kenyang. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, itu begitu. Nah, itu gitu ya. Ya sama, sakit ya sesuatu tersendiri, obat sesuatu tersendiri. Obat itu sesuatu tersendiri, sembuh itu sesuatu tersendiri. Loh, kalau obat kok memang pasti harus menyembuhkan, ya payah Pak Lupi nggak laku. Kalau Ma'alif Rahimah. Sakit kepala umumnya ya budrek, paramek, ya kan, oskadon. Ngapa sakit kepala, ya kan? Wah, minum budrek, nggak sembuh, paramek, nggak sembuh, oskadon. Ya, nyatanya kan nggak menyembuhkan. Jadi obat sesuatu tersendiri, sembuh itu sesuatu tersendiri, gitu loh maksudnya itu. Nah, kurang lebih begitulah. Ya karena kalau nanti kalian menghubungkan, ya nggak menjadi sifat wahdaniyahnya Allah ketentuan itu. Nah itu gitu. Jadi tidak sakit itu sembuh itu sesuatu tersendiri. Obat itu sesuatu tersendiri. Walaupun nanti umumnya sebabnya pakai obat. Nah, itu gitu loh. Qolal mu'alif rahimahullah itu begitu. Terus contoh lagi tadi kenyang itu sesuatu tersendiri, makanan itu sesuatu tersendiri, kepala itu sesuatu tersendiri, pening atau sakit kepala kan bukan kepala itu, tapi sakit sesuatu tersendiri, gitu loh maksudnya wahdaniyah itu begitu. Jadi takdir keesaan Allah itu begitu. Nah ya, nanti diangen-angen lagi, kalau lupa ditengok-tengok lagi, besok ditanyakan. Fa'allahu, maka adapun Allah subhanahu wa ta'ala itu, adapun Allah subhanahu wa ta'ala itu al-khaliqu, sang pencipta atau zat yang menciptakan, wahdahu, hanya satu-satunya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin tetapi ja'ala, menjadikan siapa Allah, bimuradi, sebab kehendaknya Allah, menjadikan hada adapun inilah, entah api tadi, entah peso tadi, entah makanan tadi, itu sababan, sebagai sebab, fi hada, di dalam inilah masalah. Contoh terpotong tadi ya disebabkan oleh peso tadi. Nah, peso tadi masih bermasalah itu yang menyebabkan terpotong. Apakah pesonya, apakah tajamnya? Sama kenyang dengan makanan yang menyebabkan makanan itu Allah takdir, Allah irodatkan, Allah inginkan, Allah takdirkan saat itu menjadi sebab kenyang. Suntiannya Pak Lupi itu menjadi sebab orang itu menjadi sembuh. Obat itu menjadi sebab, contoh paramek, budrek dan lain sebagainya tadi, menyebabkan Pak Tamrin menjadi sebab hilang sakit kepalanya tadi. Nah, itu gitu. Walal mu'alif rahimahullah itu gitu. Bisa dipahami itu? Nah, ya. Jadi terbakar itu, gesang itu sesuatu tersendiri, api itu sesuatu tersendiri, terbakar sesuatu tersendiri. Nah, itu begitu maksudnya. Wes pokoknya ngono kuwi lah ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Wes piye iku ya, entah. Wes pokoknya bahwa Allah tuh esa gitu, bahwa semuanya takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting gini, saya pesan tuh cuman gini. Umpama kok kalian sakit kepala kata Pak Tamrin tadi, ya kan? Umpama entah minum budrek, entah paramek, entah oskadon, makanya pakai bismillah atas izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun 3 tepek kalian minum budrek, ya kan? Kalau Allah tidak berkehendak sembuh, ya tidak sembuh. Walal mu'alif rahimu. Karena itu mungkin ada takdir tulisannya, takdirnya Pak Lupi nyuntik. Jadi asbab rezekinya dia. Asbab rezekinya dia jadi asbab rezekinya tukang apotek. Tukang apotek jadi asbab rezekinya tukang buat obat.
tukang buat obat, ada pabrik dulu lah ya, pabrik ada asbab rezekinya dari tukang buat obat. Jadi semuanya itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sudah terpisah-pisah atas keesaannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Moko yang kaya ya jangan sok, yang miskin ya jangan kecil hati. Yang pinter kayak Pak Tamrin ya jangan sok-sokan. Sampai kapanpun pinternya Pak Tamrin, kalau ndak tek yang bodoh-bodoh ya ndak guna. Nah, akhirnya meloloi tadi kan, halal malih rohimah. Jadinya kan itu. Halal malih ya tahu wae. Halal malih. Wong umumnya begitu. Ini kan yang dibahas umumnya. Tapi aslinya begitu tadi, ya. Nah, itu ya. Terus dalam ayat tuh begini. Ngapa Allah tuh harus esa? Allah tuh harus ahad. Dalam Quran tuh apa ayatnya ya? Nabi itu pernah ditanyai, Nabi, kami ini kan masalahnya banyak. Kenapa Tuhannya harus satu? Padahal masalahnya banyak. Terus dalam Quran tuh Nabi bilang, sekarang gini, kamu seneng mana diperintah oleh banyak Tuhan atau hanya diperintah oleh satu Tuhan? Diperintah oleh banyak bos maksudnya, apa diperintah sama satu bos saja? Nah, Pak Topik diperintah sama satu bos saya pusing ya kan? Apalagi bos satu perintah ini, bos satu perintah ini. Akhirnya yang ini minta ini, yang ini minta ini. Oh gitu Muhammad. Iya. Oh iya kalau begitu daripada pusing satu bos wae lah Muhammad. Nah, berarti satu ya Tuhannya. Oh iya satu wae. Nah itu gambarnya begitu. Nah jadi Quran itu adalah hujatun baligho. Macam mana umat ini menjadi atau yang orang kafir saya paham. Kalau macam S1 macam Pak Tamrin kalau tidak paham itu ya entah macam mana ya la ilaha illallah taqabbalallahu minkum gitu. Wassalam nanti gitu ya. Itu gambarannya begitu. Itulah sifat wahdaniyah. Gambarkan mudah. Di Quran itu Nabi disampaikan oleh Allah tuh yang disampaikan Nabi kisahnya begitu. Jadi ada orang kafir kan itu berhalanya banyak. Nah, maka diibaratkan itu. Sekarang gini, kamu kalau Tuhannya banyak kan harus meladenin Tuhan si A, Tuhan si B, Tuhan si C, ya kan? Nah kalau kebetulan 3 Tuhan memerlukan kamu serempak, ya kan? Memerlukan kamu serempak. Harus saat itulah kamu melayaninya, tidak pusing kamu, ya kan? Yang satu minta istri, nah, yang satu minta susu, yang satu minta makan aja, Bu. Saat itu juga, pusing tidak kamu? Pusing, atau orang Quraisy satu. Berarti enak mana? Satu Tuhan dengan banyak Tuhan. Berarti satu tuh Tuhan. Nah, itulah mudahnya begitu Quran itu menyampaikan. Nah, sama dengan sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah begitu kalau nak ditelusuri. Jadi, semua ketentuannya Allah itu adalah esa. Adalah satu ketentuan. Ya tadi. Jadi Allah tuh udah ada kok ibaratnya punya 2 kehendak, satu dia pengen begini, satu dia pengen begitu, nggak ada, ya kan? Ketentuannya begitu. Nah, kehendak juga begitu. Jadi walaisa sifatuhu muta'addidatun min jinsi wahidin. Jadi tidak ada sifatnya Allah itu terbilang atau terhitung dari lebih dari satu jenis, cuman satu jenis toh. Seperti 2 keinginan kok dalam satu sekali apa tidak ada. Cuman satu kudrat, cuman satu kehendak. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah itu begitu ya. Jadi semua muanya itu kok menjadi terjadi ya kan, sakit kepala ya kok terus dikasih sembuh oleh Allah sebab entah budrek paramek itu ja'ala bimuradihi hada sabab fi hada. Jadi Allah menjadikan entah paramek sakit kepala ini, Allah menjadikan entah paramek, entah budrek, entah apa tadi, oskadon dan lain sebagainya tadi menjadi sebab untuk hilangnya, yaitu namanya itu sakit kepala. Ini contoh ada suatu kisah ketika Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Enggak karu-karuan lah pokoknya, ya kan.
Wes bayangin dewek lah, umpama sakit gigi itu bagaimana, ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Walaupun kalau kata Pak Tamrin itu beda ya. Nah, lebih baik katanya sakit gigi daripada sakit hati. Nah, itu kata dia, ya kan. Padahal sakit gigi ya melung-melung juga. Kalau Pak sakit hati malah diem baik, ya kan beda. Kayaknya ya lebih parah sakit hati lah. Lebih parah sakit gigi lah. Nah kisahnya itu dulu tuh ketika beliau sakit gigi, minta kepada Allah. Ya Allah, aku sakit gigi, bagaimana ini ya Allah? Nah, kan gitu. Kata Allah, ya sudah kamu ambil suket, kalau dalam riwayat ada yang mengatakan itu suket teki, ada yang mengatakan suket lulangan tak apa itu, pokoknya rumput lah. Nah, terus, yolah untuk obat itu. Suatu saat sakit giginya kumat. Suatu saat sakit giginya kumat. Lihat terus dia kan kemarin sudah dikasih tahu bahwa kalau ngambil suket teki dimakan sembuh. Lecaknya iyalah dia tadi ngambil suket teki. Nah, dimakannya masih sakit terus ya Allah. Loh, kamu kan tidak minta sama aku. Yang nektir sembuh itu aku. Bukan suket teki. Suket teki itu cuma sebagai perantara untuk kamu bisa sembuh. Nah, itu contohnya begitu. Nah, terus kita ya jangan nggak terima dengan sebab yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Walaupun sebab itu ya nanti menunggu kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nakdir sembuh ya sembuh. Kalau enggak ya enggak. Walaupun itu sebagai sebab, namun tetap tergantung kepada irodah, satu-satunya irodahnya kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu begitu. Walaupun umumnya sebabnya begitu ya. Dan Allah juga terima juga kalau yang sudah ditakdir oleh Allah menjadi sebab itu kok di apa itu namanya disepelekan. Nah ini pernah ini Nabi Musa tuh bahasa kita tuh sakit demam, ya kan gitu. Ya dia cacanya ya bukan sakit gigi tadi loh ya, ini demam. Nah terus dia tuh diperintah oleh Allah ke dokter. Nah, bahasa sini ya. Pak Lupi, apa namanya Pak Topik tuh demam. Diantar sama Bang Edi tempat Pak Lupi, nguayel. Wah, aku pokoknya nak nunggu takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak mau tergantung sama makhluk. Pak Lupi itu makhluk. Wow, apa sok-sokan begitu kan. Lah saking nggak pahamnya tadi, dimarah sama Allah Nabi Musa itu. Kau ngerti tidak sama Musa? Tabib itu atau obat itu ya sudah aku kehendaki sebagai sebab menjadi sembuhnya seseorang. Ya gitu loh. Pak Tamrin lapar nih caknya. Laparnya udah karu-karuan. Disuruh makan sama main ke tempat Pak Mukhlis gak mau. Sok-sokan ya kan. Wah, aku yang menyangkan aku Allah Ta'ala. Ya modar betul. Laparan gitu loh. Sok-sokan ya kan. Padahal malu wae ya kan. Dicacan dua lel. Aku pokoknya yang menyangkan aku tuh Allah Ta'ala ya mati betul kelaparan. Kaget di luar apa pula ya kan ngatong-ngatong aku ke tempat Pak Mukhlis sekali ren dan dikasih makan padahal tadi dikasih makan tidak mau. Sok-sok ibaratnya langsung Allah Ta'ala. Wah. Kita tuh siapa kok langsung Allah Ta'ala ya. Kita tuh masih memerlukan beberapa sebab ya kan yang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lapar ya Allah takdir makanan itu menjadi sebabnya kenyang. Tapi ya nggak bisa sekemurniannya ibaratnya katanya makanan itu menjadi kenyang nggak bisa. Sama dengan obat tadi. Cuman memang Allah takdir lakin ja'ala bimuradihi hada sababan fi hada. Ya jadi dokter tadi bisa ngasih arahan untuk kesembuhan, obat tadi bisa menjadi sebab kesembuhan, itu ya takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, sembuhnya ya, sembuhnya itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kudrah ya lain, iradah ya lain, takdir lain, kehendaknya Allah lain. Nah, itu gitu maksudnya gitu tadi. Api itu lain, membakar lain, peso lain, memotong lain, makanan lain, kenyang lain, kepala lain, sakit kepala
lain, ya kan itu. Sembuh lain, obat lain. Itu bisa ya. Nah, wahdaniyah itu begitu. Nah, jadi tidak ada kok jadi kesatuan, nggak ada ya. Sudah dipisah-pisah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kodrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa taala. Kodratnya lain, irodatnya lain. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Wes, gitulah pokoknya. Paham yo karepmu, ora yo karepmu. Waya juzu dan diperkenankan illa yujadu in la yujadu, jika kok tidak ditemukan apa al ikhraku, terbakar ma'an nari beserta api. Ya, bisa jadi kalau Allah berkehendak itu, Allah nakdir api yo lain, nakdir orang sesuatu itu tidak terbakar yo lain. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak bisa terbakar. Contoh nyata ya tadi Nabi Ibrahim alaihi salam. Perkara api yo lain. Api yo api, panas yo panas. Ya perkara api itu menjadi sebabnya terbakar, betul. Tapi nunggu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu loh. Takdirnya Allah api itu panas. Takdirnya Allah api itu membakar. Tapi bisanya api itu membakar nunggu sifat kehendak atau sifat irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh maksudnya ya. Bisa dipahami itu? Jadi api itu ditakdir Allah menjadi sebab terbakarnya sesuatu. Ya, api menjadi Allah takdir sebagai sebab membakarnya sesuatu. Tapi terbakarnya sesuatu itu sifat yang lain dari Allah buat. Kalau Allah berkehendak ya terbakar, kalau enggak ya tidak. Obat itu sebagai sebab sembuhnya suatu penyakit. Nah, tapi sembuhnya penyakit tersebut nunggu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kehendak takdirnya Allah lain, kehendaknya Allah lain. Itulah pokoknya ya. Waya juzu dan bisa jadi atau boleh saja in la yujadu, jika tidak ditemukan apa ikhraku, membakar ma'an nari beserta api, bisa jadi api itu bisa tidak membakar kalau Allah berkehendak lah gitu loh. Ya kalau Allah berkehendak ya nggak susah. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum dan adapun Tuhan kalian semua itu ilahun, Tuhan wahidun yang esa, yang satu. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illa huwa, kecuali hanya Dia. Allah Ar-Rahmanu yang maha pengasih, Ar-Rahimu yang maha penyayang. Begitu. Pokok kodrat lain, irodat lain gitu ya. Intinya begitu. Itu namanya sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan datnya makhluk, sifatnya tidak sama dengan makhluk, afalnya tidak sama dengan makhluk. Tidak ada datnya Allah itu tersusun-susun seperti susunan makhluk. Nah, gitu ya. Dan tidak ada di dalam Tuhan kita tuh sesuatu yang menyerupai makhluk. Sifatnya juga tidak maksudnya tidak terhitung-hitung gitu dalam jenisnya. Nah, itu begitu tadi ya. Itu. Jadi sifatnya Allah itu hanya satu, itu esa. Nah, sesuatu kok bisa terjadi itu ya sifat yang lain, tetapi Allah nakdirkan sesuatu itu menjadi sebab atas terjadinya sesuatu. Lah terjadinya tadi menunggu sifat irodah atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu. Qauluhu wal hayatu sifatun tasfihu lidzati allati qamat biha ang ta'lama.
Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.